Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan siang ini yang alhamdulillah sangat cerah, Bapak Ibu bisa merawat di sini, melepas kangen, tidak ngurusi PJJ tentang kendalanya untuk merawat anggrek, tentang hama dan sebagainya, dan juga tentang nanti ada praktek pengembang biakan. Tahun sekali lapas halal galan nih, lama sekali nggak ketemu. Kemarin Lebaran juga kita nggak sempat ketemu ya. Alhamdulillah saya senang sekali nih, seperti berada di tengah keluarga sendiri. Alhamdulillah. Walaupun sudah pensiun, tapi tetap saja jadi anggota keluarga. Ya. Tetap di sana. Saya hobi anggrek itu sejak nikah kayaknya ya. Karena sebelumnya kayaknya sudah mengumpulkan anggrek. Saya punya satu anggrek tricolor yang seperti di pojok itu. Yang itu pertama yang saya punya itu. Jadi setelah itu kenal dengan Kak Rusdi, tetangga ini. Saya mulai mengumpulkan anggrek-anggrek koleksi, anggrek-anggrek spesies namanya. Yang ada di belakang Bapak itu. Itu anggrek-anggrek spesies, dan setelah bosan mengumpulkan gitu lama, akhirnya saya mencoba gimana sih kita supaya memperkenalkan anggrek gitu. Akhirnya kita membuat tempat ini supaya bisa memperkenalkan anggrek yang kira-kira bisa disebut jenis Phalaenopsis. Jadi di mana di dunia ini anggrek itu tersebar luas, dari mulai terutama banyak kan di daerah tropis ya, ekuator ya. Itu gudangnya anggrek Indonesia, itu gudangnya anggrek sekitar 20.000 spesies ada di Indonesia. Dari total sekitar 50.000 spesies yang ada di seluruh dunia. Jadi yang banyak spesiesnya itu di sekitar Asia, terus kemudian Amerika Latin, Amerika Selatan yang daerah tropis itu anggreknya banyak. Dari sekitar ribuan anggrek spesies itu hanya sebagian kecil yang mempunyai bunga bagus seperti ini. Ini Phalaenopsis gigantea namanya. Jadi Phalaenopsis gigantea itu ini masih bayi. Segini ini masih bayi. Nah, bisa setinggi 1 meter juga. Ini cukup langka, jadi beli pada hunter, jadi pada pemburu di Papua. Waktu itu saya beli kecil, ini itu 600.000. Nah, kalau sudah segini ya mungkin 1 juta laku kali lah. Ini anggrek yang jarang. Ini Phalaenopsis. Betul ya? Iya. Bunganya kuning. Ya. Ada putihnya. Ini namanya Epigenium. Jadi genusnya sendiri kalau ini Phalaenopsis, Bulbophyllum, Phalaenopsis, Papilipedilum ini Epigenium nama genusnya. Epigenium yang ditemukan di Wonosobo ada 6. Salah satunya Epigenium triflumei. Ini pohon yang ini agak besar ya. Ya. Ini Wonosobo. Di Wonosobo itu ternyata di hutan-hutan Wonosobo di Sirangkel ada 100-an macam anggrek. Termasuk anggrek tanah seperti payus itu juga ditemukan di Wonosobo. Jadi landi, garung itu banyak sekali anggrek. Ini anggrek panda. Panda itu banyak ya, yang mungkin Bapak Ibu di rumah juga kagungan panda tricolor. Panda itu anggrek monocoidal, satu batang ini. Kalau dendro itu merumpun, kalau ini satu batang seperti ini. Dan ini juga sangat banyak jenisnya. Kami punya yang dari Aceh sampai di Nusa Tenggara Timur punya koleksi panda jenis ini dengan nama yang berbeda-beda. Ada dari Aceh itu panda pumila namanya, dari Jawa tricolor, dari Pola, India, macam-macam. Kemudian dari Nusa Tenggara Timur ada namanya panda insisus. Nah, ini contoh anggrek jenis genusnya Dendrobium. Jadi berbeda dengan yang panda maupun pal. Ini bedanya apa itu? Kalau Ibu Mirtani, ini merumpun, ya. Kalau ini tunggal, kalau ini monocoidal, ini simpoidal namanya.
Hibrida pun ada beberapa macam, ini hibrida yang jenis bulat. Bentuknya bulat seperti ini. Ini yang laku di Indonesia, laku di... Terus masalah media juga tadi. Media itu kenapa tapas, kenapa ini, kenapa di Wonosobo saya pakai galang, takis. Pasti ada galang. Masalah penyerapan airnya. Hanya masalah penyerapan. Kalau di daerah panas mungkin butuh tapas yang bisa menyimpan air lebih banyak. Sabun kelapa. Ya, sabun kelapa. Kalau di Wonosobo kalau pakai itu bisa busuk akar. Nah, ini langsung praktek aja. Untuk perbanyakan vegetatifnya itu biasanya anggrek yang tipenya itu merumpun seperti dendro, oncidium itu kan dia merumpun, itu biasanya bisa diperbanyak dengan vegetatif atau dengan istilahnya split atau pisah anakan. Itu sangat gampang Pak, cuma tinggal di seperti ini kan ada banyak toh. Ini tinggal dipisah saja, Disempel. bisa pakai pisau atau gunting, tapi kalau kita di sini lebih sukanya pakai tangan kosong. Yang penting Akar. Istilahnya anakan atau ruas yang mau dipisah itu dia sudah muncul akar minimal seperti yang Pak Rusdi bilang itu tadi 4 cm. Iya. Itu bisa langsung saja. Minimal 2 rumpun atau enggak? Tidak ada. Yang penting sudah muncul akar. Minta 2. Nah, Kenapa nggak pakai pisau? Kesukaan itu opsional sebenarnya. Itu opsional. Saya lebih terbiasanya langsung. lebih aman bukan ya? Langsung pakai Sama peso, aja. pakai peso nanti akarnya terpotong ya Pak. Ya, bisa. Tak kilo Mas. Akarnya bisa terpotong. Kalau seperti ini ya lebih terminimalisir aja. Alami. Bukannya. Ini yang split atau pisah anakan vegetatif. Kadang juga beberapa anggrek seperti anggrek bulan, pal. Enggak bisa disebut tadi. Seperti ini mereka kadang setelah berbunga itu muncul di sini namanya keki. Ada yang pernah menangi. Itu juga bisa dipisah, dijadikan tanaman, dipisah terus ditanam sendiri dengan syarat itu tadi seperti Pak Rudi bilang akarnya minimal sudah 4 cm. Nah, Suka dipetak gitu aja ya? dipotek saja. Biasanya kan anggrek bulan ini setelah berbunga, bunganya habis, udah nggak keluar bunga lagi. Kalau punya bapak atau punya ibu langsung dipotong atau dibiarin aja. Biarin. Mas kemarin itu tanpa sengaja punya saya tugel. Kok malah tumbuh apa? Iya. Cabang-cabangnya. Betul. Sebenarnya itu gambling sih istilahnya Bu, untung-untungan. Misal ini dipotong, bisa jadi yang tumbuh itu cabang bunga baru. Tapi bisa juga yang keluar keki atau anakan. Biar keki yang keluar. Kalau misal nunggu ada akarnya atau gimana itu? Betul. Harus Akarnya yang maksudnya Harus tunggu akarnya muncul. kalau biar yang keluar keki, kalau secara alami memang susah diprediksi. Tapi ada istilahnya obat atau perangsang namanya bud breaker. Kekipas ya. Itu modelnya seperti salep itu. Pakai bawang merah bisa Pak? Kalau pakai bawang merah kita belum pernah coba. Bisa, bisa. Itu caranya, itu kan seperti apa? Bungkus kuncup itu Pak, pas di ruasnya itu, di ruasnya itu loh Pak. Tunas. Ya di ruas yang dekat. Ini pasang itu. Ini. Nah, ini ruas ini. Itu ada kulit yang tua. Itu dikelupas. Kemudian bawang merah itu dipencas,
kemudian dioles-oleskan. Itu Kimiane piye kuwi? nggak tahu saya. Itu kata teman saya yang ada di Magelang, 75% keki. 75% keki. Karena ausin ya. Digagikan itu berarti. Berarti ini kudune. Nanti terus selanjutnya itu ada lagi teknik generatif atau lewat buah atau biji bentar. Generatif. Generatif itu biasanya pakai biji. Nah itu. Biji. Ini buahnya. Aku dulu ya. Bijinya seperti ini di dalam. Ya, betul. Tiap jenis anggrek itu beda-beda tuh. Kalau dendro itu biasanya lebih cepat, 3-4 bulanan dia udah bisa dipanen. Ciri-cirinya itu yang tadinya hijau, buahnya itu udah mulai ada semburat kuningnya. Iya. Kalau ini kan ini dari Vanda. Vanda itu lama sekali, Hijau terus. berbulan-bulan. Pernah sampai 9 bulan ya. Pernah sampai 9 bulan itu baru siap panen, siap di semai. Lahir-lahir. Untuk penyemaian biji anggrek itu bisa di alam terbuka, tapi peluang keberhasilannya itu tidak menentu. Seperti ini misal sudah matang bisa dikupas terus dioles-oles ke kayu atau ke mos seperti ini. Cuma itu untuk peluang keberhasilannya itu bisa dibilang itu rendah. Karena biji anggrek ini kan dia nggak ada cadangan makanannya bapak-bapak ibu-ibu. Nah otomatis kalau hanya sekedar disebar begitu saja itu kalau mereka nggak bersimbiosis sama jamur atau bakteri tertentu itu mereka nggak bakal tumbuh. Nah buat ngakalinya itu petani anggrek itu biasanya pakai seperti ini botolan. Nah di botolan ini kan di dalam ada yang hitam-hitam ini Pak Bu. Ini medianya MS ya. MS. Di media ini sudah dikasih nutrisi, hormon segala macam buat penunjang pertumbuhan biji. Untuk prosesnya sendiri setelah biji ini matang sebelum pecah matang tapi dia belum sampai pecah di pohon karena kalau pecah biasanya mikroba bakteri itu sudah mulai masuk. Kira-kira sudah mulai muncul semburat kuning itu dipanen, dipotong, terus media, botol, perawatan segala macam itu disiapkan, disterilisasikan. Sebenarnya proses tebar benih di dalam sini itu bisa dibilang mudah. Yang susah itu atau kalau kata Pak Rusdi itu proses sterilisasinya. Sebelum dipakai harus disterilisasi dulu pakai autoclave, dipanaskan dulu, terus bijinya juga direndam pakai alkohol ya Pak, klorok, nah bukan dibakar sih tapi dibakar ya Pak, di atas bunsen itu digarang, baru itu pun prosesnya harus di ruangan khusus, di ruang isolasi khusus biar meminimalisir kontaminasi ketika waktu biji sudah disebar di dalam sini. Karena kalau kontam itu bisa dipastikan gagal. Jamur munculnya Pak. Jamur biasanya yang paling sering jadi masalah itu jamur memang Pak. Paling tahu aku. Ini prosesnya agak lumayan lama. Iya. Dari biji ini panen terus ditebar di dalam botol ini kira-kira itu sekitar 6 bulan. Ya Pak, 6 bulan ya. 6 bulan baru dia berkecambah. Nah, setelah dia berkecambah sampai
menjadi wujud seperti ini bisa sampai 1 tahun Pak Bu, bahkan lebih. Prosesnya lah itu Ya kekurangannya itu kalau perbanyakan generatif anggrek lewat biji itu kekurangannya prosesnya lama. Tapi kelebihannya itu dari satu buah ini kita bisa dapat puluhan sampai ratusan tanaman. Jutaan malah itu. Nah kalau yang tadi yang pisah anakan atau split ini kelebihannya cepet, enak, tinggal dipisah-pisah. Tapi kekurangannya paling kita segini aja cuma dapat 1 tahun 3 aja. Ya kalau itu betul. Terus untuk proses setelah ini udah berusia 1,5 tahunan lebih, itu biasanya mereka udah siap buat diaklimatisasi atau dikeluarkan dari botol. Itu prosesnya kira-kira gimana Pak Bu buat ngeluarin ini? Oh ya. Gimana Pak Agung? Kalau saya biasanya saya pakai pengait satu satu. Karena saya maneman botolnya. Enggak, artinya gini. Karena saya memanfaat botolnya dan tutupnya, saya pakai untuk membudayakan macam itu tadi. Karena saya punya bakalan katakanlah telurnya lah katakanlah gitu, bijinya itu banyak. Tapi ya itu tadi untuk membuat macam itu saya belum bisa Pak. Nanti coba bareng Pak. Insya Allah Pak. Oke, boleh. Kalau misal memang iya itu bebas, nggak ada aturan ya Pak. Monggo opsional aja. Terus ciri khas botolnya ya. Oh siap aklim. Biasanya anggrek yang siap aklim itu jauhnya sudah mulai menyentuh langit-langit botolnya. Ini kan media di bawah, dia jauhnya sudah mulai seperti ini sampai atas. Itu tandanya dia sudah siap keluar atau siap aklim. Kalau kita di sini karena misal dicutik satu-satu itu terlalu lama, biasanya kita dipecah. Jadi orang yang mau dipraktekkan itu Proses memecah. cacak. Ayo cap. Ini sebenarnya buka kasih ke anak Ini jenis dendrobium Bu. Dendrobium keriting. Hampir mirip seperti itu Nje. Sebenarnya Pecah sih. ada 2 jenis botol. Yang pertama itu botol selai, yang kedua itu botol sirup. Kalau yang botol selai karena mulutnya itu lebar, itu tinggal dicuti saja. Tapi kalau botol sirup, ini kan kalau mau dicuti kan harus teliti sekali satu-satu, itu kan lama. bukan tugel ya. Betul, takutnya malah apa namanya sliwer sitik akarnya patah. Kalau kita di sini biasanya kita Caranya ono meneh. pecah. Kayak baju. Nah, biar aman, itu dipecahnya kita bungkus pakai kain. Untuk posisinya sendiri, media selalu di bawah. Bagian atas itu diusahakan bukan media tanamnya ini, biar akarnya tidak ikut rusak. Nggak ada trik khusus, yang penting intinya bisa Lebih. atau ada yang mau coba mukul. Jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Daunnya kena kan dia meneman. Bagian lama di Banten Bapak Ibu. Debus. Tak ngambil air. Ada berapa? Tadi kamu ngorbankan banyak botol ya?
Botolnya tuku maning. Lah nganti jempolnya kenal kok. Nah, setelah ini sudah dipecah, itu bisa dikeluarkan, dipilah satu persatu. Ini bibitnya bentuknya seperti ini, Pak. Oke, ini dendro. Setelah dipecah biasanya, bukan biasanya, tapi memang seharusnya itu kita cuci. Nah, ini kan media yang hitam-hitam ini kan Pak Bu banyak nutrisinya. Iya. Kita cuci itu tujuannya biar sisa-sisa media yang nempel di akar ini hilang. Karena kalau tidak, kalau masih nempel di akar itu bisa memicu tumbuhnya jamur. Oke. Jadi harus dicuci seperti ini. Pada bayi kayak ngambil air saya. Satu botol anggrek biasanya isinya antara seperti yang Bapak itu bilang 20 sampai 30 tanaman. Itu ya, 1, 2, 3, 4. Dipecahkan yang pas. Ini botol kecil lah, kaca masih kayak apa-apa lah. Ini ada banyak 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10 11 tuh, Bu. Masih ada 14, 15, Bu. 15, Diwatan tuh, Bu. 16, 17, 18, 19, Iya bener. 20, Yang bejone 21, Selawi atau 22. Wah. berapa? Ini 22? tahun. 22? Ada 22. Nah, bener sih. Antara 20 sampai 25. Betul. Di air maksimum berapa jam? Sebentar saja Bu. Tidak ada patokan khususnya. Yang penting dibersihkan aja. Cara membersihkannya itu biar enak. Kita biasanya bagian pangkal ini dipegang, terus akarnya kita goyang-goyang di air. Itu nanti agar-agar sisanya itu rontok di dalam. Rontok di dalam. Setelah dicuci seperti ini, masuk lagi ke air fungisida. Di sini itu ternyata belum tak masukkan fungisidanya. Untuk takaran fungisidanya sendiri itu kalau hanya untuk perendaman, saya pakai takaran yang paling rendah atau 1 mili per setengah baskom ini. 1 mili itu di dalam botol ada tandanya ini, yang paling bawah, garis paling bawah. Tapi urip. Tapi urip. Ini fungsinya buat mengantisipasi jamur. Oke. Karena mereka ini masih baby atau masih anak-anak, itu mereka masih rentan oleh jamur. Kita antisipasi dengan cara direndam di fungisida ini, Pak. Masih anak-anak. Karena masih anak-anak. Matur senengane sing wis gede. Terus proses perendaman ini kita itu biasanya 5 menit. 5 menit itu sudah cukup. 5 menit itu cukup. Setelah direndam, ditanam pakai mos. Bentar. Kaki. Mos. Tulis dulu. Ini katakan sudah 5 menit ya Pak. Katakan sudah 5 menit itu tanaman bisa kita angkat buat ditiriskan sebentar biar dia nggak terlalu basah. Nah, air sisa air campuran fungisida sisa buat merendam itu tadi bisa untuk merendam mos sama buat mengantisipasi biar tidak mudah ditumbuhi jamur. Mos ini Seperti dieng. lumut putih. Dieng Pak ya. Dieng banyak itu. Ini dari Cili Dieng itu ini mos luar.
Kalau ini sphagnum moss, Pak. Sphagnum moss. Memang ada moss lokal. Biasanya kalau enggak ada moss bisa pakai kajaka ya, Pak. Akar kajaka. Ini yang kita pakai ini sphagnum moss namanya. Mas putih apa? Moss putih. Kalau pakai kokopit bisa enggak? Kokopit Mana sih gue kurang direkomendasikan, Bu. Karena kokopit itu bahannya dari tepes kelapa itu, nggih. Seperti yang Pak Rusdi bilang itu untuk tepes kurang direkomendasikan untuk anggrek karena dia kalau lama-lama dari apa kan Itu disiram itu kan lama-lama tepesnya itu kan busuk, itu bisa mengundang banyak masalah bakteri, jamur. Saudara dia itu penghasil itu. Bukan. Tak dalai tak dari luar udah gaji. Ada yang luar. Dari luar negeri sing putih. Masuk ke dia. Ini mossnya setelah selesai direndam pakai ini itu bisa langsung dipakai buat nanam. Ini mossnya diperes dulu. Yang penting itu dia lembab tapi airnya nggak terlalu banyak. Biasanya kalau udah nggak netes itu dia udah Ini nggak dibolongi dulu. Jadi, ini sudah bolong. Oh, sudah bolong. Dibolongi dulu ujungnya. Sudah bolongi. Sudah dibolong. Oh ini nih. Ya kok janda bolong kayak. Kira bolongannya Nah, Siji, Pak. cara nanamnya ini Lilit loh. akarnya dililit pakai pos, Pak. Dililit. Jadi, ini tanamannya kan. Ini dililit. Jenenge janda ya. Telaten. Diusahakan bagian pangkal batangnya ini tidak tertutup. Jadi akarnya saja. Kamera tertutup. Penggantinya Mas apa Mas? Bisa pakai akar kajaka. Apa namanya? Akar kajaka itu Apa nih? yang hampir seperti moss tapi dia warnanya hitam. orang nyebutnya moss hitam. Hampir seperti moss hitam. Selain itu Kalau grajen kan. Jangan. nggak bisa, grajen nggak bisa. Kalau di Anu sih. Wonosobo rekomendasinya ini. Getahnya. Kalau di Wonosobo itu Getah grajennya itu moss sing yang direkomendasikan. getah pohon. Nanti wae reguler. Layar jalan kan. Bojone wis dianu mbok anu. Tak masuk ke lawe Bu. Oh. Sekolahan Banyak. dewek sing nang Jawa Tengah. Biar lu grajen nanti kabeh. Oke. Ibu mau ada yang mau cobain? Mau praktek coba sendiri monggo. Dipersilakan. Kalau misalnya kita Diremes-remes sik, Bu. Nah, biasanya prege. Ini nah, gini Dibuang aja. di bagian tengah. Kalau terus tengah. kayak tanam gitu. Tapi tumbuh akarnya. Apanya ini? Nah, taruh di Tidak tengah. apa-apa sih sebenarnya tapi lebih baik Dilibet. dibuang aja. Dilibet. Iya, betul. Nah, dilibet gitu. Nah, Terus satu itu biasanya berapa ikan? Satu pot ini nah. sebenarnya enggak ada patokannya, yang penting Nah, itu gitu Pak jadi Bu. Udah, dikira-kira pasti aja, yang penting nggak Insya terlalu Allah, banyak. tumbuh kalau gitu. Pak. Tapi juga nah Insya Allah tumbuh. Nah, seperti ini aja. udah tumbuh. Satu besar, satu cup itu kita bisa buat 4, 5, 6. Ini apa namanya? Seedlingan seperti ini. Nah, setelah ini diletakkan tidak kena matahari Betul. Jadi nyiramnya untuk perawatannya anggrek yang setelah habis aklim seperti ini itu ditaruh di tempat yang teduh dan jangan